Mr. TW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope everyone is good. Welcome back to my YouTube channel, Mr. TW. Today we are going to learn This is Me. You can find this topic in your textbook. Please find the title This is Me in chapter 2. Open it up, please. Okay, let's begin our learning. Okay guys, we start from this. This is me. This is the title. This is the title. You can find this in your textbook chapter 2 ya. This is me. Yang dalam bahasa Indonesia berarti ini adalah aku atau ini adalah saya. Bahasa Inggris kelas 7 semester 1 kurikulum darurat pandemi COVID-19. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini adalah 3.2 dan 4.2 chapter 1. Jadi Bapak akan bagi jadi dua video untuk kompetensi dasar 3.2 dan 4.2. Untuk materi yang pertama, maka Bapak sampaikan di video ini yang Bapak kasih title-nya di sini adalah chapter 1. Dan ini nanti ada chapter 2 untuk materi berikutnya tapi dengan kompetensi dasar yang sama. Oke, ini ada nama Bapak di sini Teguh Wijayanto SPD ya. Oke, next. Nah, ini adalah our kompetensi dasarnya. Tadi sudah dikatakan di awal yaitu 3.2 yaitu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan, teks interaksi, transaksional, lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait jati diri, pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Perhatikan unsur kebahasaan dan kosakata terkait hubungan keluarga, pronoun, subjektif, objektif, posesif. Dan untuk 4.2 adalah menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait jati diri, pendek dan sederhana dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Next. Nah, ini adalah learning objectives kita ya, atau goal learning kita, tujuan pembelajaran kita, dan ini adalah materialnya, learning materialnya. Yang pertama kita bahas tujuan pembelajaran yang akan kita capai di dalam video ini. Yang pertama yaitu peserta didik atau kalian ya, siswa ya, dapat mengucapkan ungkapan-ungkapan cara memberitahu orang lain tentang nama kita, asal-usul kita, dan alamat rumah kita, tentunya dalam bahasa Inggris. Yang kedua, peserta didik dapat menggunakan ungkapan sapaan dengan benar dan dengan cara yang santun dan berterima. Dan yang terakhir, peserta didik dapat merespon ungkapan sapaan dengan benar ya. Itu adalah tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai melalui video ini. Kemudian untuk materi pembelajarannya yaitu belajar memberitahu orang lain tentang nama kita, asal-usul kita, dan alamat rumah kita dalam bahasa Inggris. Sebenarnya sudah cukup jelas ya dari kalimat ini. Kita akan belajar bagaimana sih tell our name, dan asal-usul kita, kemudian alamat rumah kita dalam bahasa Inggris. Next. Nah, sebelum kita mulai lebih lanjut, ada sebuah pepatah ya, saying ya, there is saying from Indonesian people ya, don't know so don't love, don't know so don't love. Kita dalam bahasa Indonesia yang sering kita pahami ya, yaitu tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Nah, makanya di awal pembelajaran kita dulu di bulan Juli, masih ingat enggak? Bapak berkenalan dengan kalian melalui video. Nah, itu penting. Karena kalau dalam bahasa Indonesia, kata-kata orang-orang dulu ya, pepatah, kalau kita nggak kenal maka tidak sayang, kalau tidak sayang maka tak cinta. Jadi kalian harus mengenal diri sendiri, temanmu, gurumu, sehingga kita menjadi lebih akrab. Jadi kita bisa mengetahui sifat masing-masing dan menghindari perbuatan-perbuatan yang bisa menyinggung teman ataupun guru ya. Jadi karena kita sudah kenal, akrab, jadi masing-masing sudah tahu sifatnya masing-masing, sehingga tidak akan melakukan hal-hal yang mungkin merugikan orang lain. Itulah pentingnya the know so don't love, so we must know everyone ya, especially in your class ya, or
your classmates, khususnya teman sekelas ya. Dan umumnya mungkin satu sekolah kalau kamu bisa kenal semua. Very good. Next. Introduction itu artinya dalam bahasa Indonesia adalah perkenalan. Nah, jadi perkenalan dalam bahasa Inggrisnya adalah introduction. Nah, oke, coba diikutin ucapan Bapak. Introduction. Ya, itu artinya perkenalan. Oke, ini contoh. Ada di buku paket kalian ya. Ada gambar di sini dan ada teks di sebelahnya. Ini kita contohin. Jadi Bapak mengucapkan bahasa Inggris, kalian bisa ngikutin ya. Ngomong aja sendiri sambil nonton video Bapak. Karena bahasa Inggris itu harus diucapkan kalau mau bisa. Jadi jangan hanya pintar tulisan, ngerjain soal pintar, tugas pintar. Tapi ketika ngomong bahasa Inggrisnya belepotan karena jarang latihan. Ingat, practice makes perfect ya. Inti dari sebuah bahasa adalah speaking, bicaranya. Jadi sering-sering latihan ya. Sementara latihan dengan diri sendiri, teman atau mungkin keluarga mungkin bisa ya. Oke, kita masih belum bisa bertemu di dalam kelas karena lagi pandemi COVID-19. Oke, kita baca sama-sama ya. Hello, my name is Hasnida. I am from West Sumatra. I live in Padang, in Kampung Mutiara, on Jalan Kemangi. To be precise, I live at 23 Jalan Kemangi. Nah, oke ya. Jadi, hello, namaku adalah Hasnida. Saya berasal dari Sumatera Barat. West itu barat ya. I live in Padang. Nah, saya tinggal di Padang. In Kampung Mutiara. Nah, saya tinggal di Padang, di Kampung Mutiara. Jadi di Padang itu ada sebuah kampung yang bernama Kampung Mutiara. Nah, di situ dia tinggal. On Jalan Kemangi, di Jalan Kemangi. To be precise, tepatnya, nah ini jalan, lebih lengkap lagi ya alamatnya. Di Jalan Kemangi mana sih? Karena ada banyak rumah di sana. Ternyata dia tinggal di nomor 23. Jadi cari aja rumah di Jalan Kemangi nomor 23. Nah, ini cara perkenalan yang simple banget ya. Dia menyebutkan nama di sini, my name is Hasnida. Dia menyebutkan asal, I am from West Sumatra. Dan dia menyebutkan address, alamatnya ya, I live in Padang, in Kampung Mutiara, on Jalan Kemangi. To be precise, I live at 23 Jalan Kemangi. Nah, jadi name, from-nya, address-nya, and then ya itu simple banget ya. Oke, next. Kita lihat gambar kedua yang di sebelahnya. Ini ada cowok. Good morning, my name is Max Boy. I'm from East Nusa Tenggara. I live in Kupang, in Kecamatan Angkasa, on Jalan Denpasar. Precisely, I live at 5 Jalan Denpasar. Selamat pagi. Nah, namaku adalah atau nama saya adalah Max Boy. Saya berasal dari Nusa Tenggara Timur ya. Timur itu bahasa Inggrisnya East dan Barat itu bahasa Inggrisnya West. Jadi kalau kita Kalimantan Timur apa bahasa Inggrisnya? East Kalimantan. Nah, East Kalimantan atau East Borneo karena bahasa Inggris Kalimantan itu ada khusus Borneo. Oke. I live in Kupang. Saya tinggal di Kupang, di Kecamatan Angkasa, Jalan Denpasar. Lebih tepatnya dia di Jalan Denpasar itu nomor rumahnya adalah nomor 5. Oke, that's it. Oke, next. Ada gambar cowok lagi nih, yang ketiga. Hi, my name is Tito. Peso 5. I am from Seram Island. I live in Kampung Medan, RT4, RW7 on Jalan Teratai. Precisely, I live at 23 Jalan Teratai. Hai, nama saya Tito, Peso 5. Jadi namanya 2 digit nih, nama depan dan nama belakang ya. Nama depannya Tito, nama belakangnya Peso 5. Saya berasal dari Pulau Seram. Nah, ini tulisannya ISLAND, jangan dibaca dengan Island. Nah, ini kebanyakan siswa-siswa SMP masih sering salah membaca pulau. Pulau itu bahasa Inggrisnya tulisannya seperti ini ya. Tapi dibacanya island. Island. ISLAND itu ejaan dalam bahasa Inggrisnya ya. Bukan dibaca Island, tapi yang benar adalah island. I am from Seram Island. Nah, saya berasal dari Pulau Seram. Saya tinggal di Kampung Medan, RT4, RW7 pada Jalan Teratai. Lebih tepatnya tinggal di nomor 23 Jalan Teratai. Jadi nomor rumahnya adalah 23 di Jalan Teratai. Oke, next. The last picture here. There is a girl. Ada seorang cewek di sini. Hello, my name is Haira. I am from Central Kalimantan. I live in Palangkaraya, in Kecamatan Rangutan, RT3, RW4, on Jalan Belimbing. To be precise,
I live at 15 Jalan Belimbing. Hello, nama saya Haira. Saya berasal dari Sentral Kalimantan. Ayo tebak, sentral apa artinya? Ya, tepat sekali, tengah. Jadi dia berasal dari Kalimantan Tengah. Saya tinggal di Palangkaraya, ya kebetulan memang Palangkaraya memang letaknya di Kalimantan Tengah, Kecamatan Rambutan, RT 3, RW 4 di Jalan Belimbing, lebih tepatnya lagi Jalan Belimbing nomor 15. Oke, silakan dilatih pengucapannya. Tadi Bapak sudah mengucapkan, kalian bisa berlatih sendiri di sini. Next. Nah, there are two people here. One is a teacher, I think, yeah, and the second one is a student. In a school, I think, yeah, because there is a teacher and there is a student, it must be in a school. Oke, jadi ini ada seorang guru dan seorang siswa, dan ini kayaknya terjadi percakapannya, conversationnya itu happen in a school, ya. Oke, kita lihat di sini percakapannya apa aja. What's your name? Gurunya bertanya, what's your name? What's your name ini artinya siapakah namamu. Jadi kalau kamu bertanya siapa nama Anda dalam bahasa Inggris, itu bahasa Inggrisnya what's your name. Ini singkatannya what's. Ini singkatan dari what is, kepanjangan. What is. What is your name? Tapi boleh disingkat menjadi what's your name. Dan si murid ini menjawab, my name is Hasnidah. Nama saya Hasnidah. Where are you from? Where are you from? Where are you from? Where are you from? Dari mana asalmu? I am from West Sumatra. I am from West Sumatra. Saya berasal dari Sumatera Barat. Where do you live? Where do you live? Where do you live? Di manakah kamu tinggal? Atau alamatmu ada di mana? I live in Padang, in Kampung Mutiara. On Jalan Kemangi. To be precise, I live at 23 Jalan Kemangi. Nah, ini percakapan yang tadi ada di teks sebelumnya, ya. Saya tinggal di Padang, di Kampung Melangi, Jalan Kemangi, lebih tepatnya di Jalan Kemangi nomor 23. Silakan dilatih, ya, sambil dihafalin. Jadi setelah pelajaran ini kalian sudah bisa bertanya dalam bahasa Inggris, siapakah namamu, dari mana asalmu, di mana kamu tinggal, ya, bahasa Inggrisnya. Siapa namamu, what's your name? Kemudian dari mana asalmu, where are you from, ya, and di mana alamatmu atau kamu tinggal di mana, where do you live. Dan cara jawabnya juga bisa, my name is, misalnya Bapak nih, my name is Teguh, I am from East Kalimantan, I live in Tanah Grogot, ya, misalnya seperti itu. Simple, ya, mudah. Oke, next. Nah, ini ada contoh lagi, ya, percakapan. Tadi muridnya a girl, tadi yang sebelumnya a girl, seorang perempuan, and this is a boy, seorang anak laki-laki, and this is a teacher. Ini seorang guru, teacher. Guru itu teacher, siswa itu student. Mau cowok, mau cewek itu student. Tapi kalau untuk nyebutin dia jenis kelaminnya anak laki-laki, itu a boy, seorang laki-laki. Boy, anak laki-laki. A boy, seorang anak laki-laki. Kalau yang perempuan tadi, a girl, seorang anak perempuan, girl. Oke, kita lanjutin. And you, what's your name? Dan kamu, siapakah namamu? I am Max Boy. I am Max Boy. I am Max, katanya nih. Dia nyebutin nama depannya dulu. I am Max Beck. Setelah itu dia menyebutkan nama lengkapnya. Where are you from? Masih sama pertanyaan guru tersebut dengan sebelumnya. Dari mana asalmu? I'm from East Nusa Tenggara. Ayo, ada yang sama nggak asalnya dari East Nusa Tenggara alias NTT, ya, Nusa Tenggara Timur. Where do you live? Where do you live? Di manakah kamu tinggal? I live in Kupang. Tinggal di Kupang. Kecamatan Angkasa, on Jalan Denpasar. Precisely, I live at 5 Jalan Denpasar, ya, di rumah nomor 5, ya, di Jalan Denpasar. Oke, harus bisa, ya, sudah bertanya nama, what's your name, where are you from, and why do you live. Cara jawabnya juga, ya, banyak. Silakan dilatih lagi dulu. Ingat, practice makes perfect. Latihan yang sering membuat kamu semakin bisa sempurna. Oke, next. Nah, ini Bapak sudah membuatkan self introduction, ini cara berkenalan diri.
Nah, di sana ada kotak lengkap, Bapak buatkan, gampang banget ya. Dari greetingnya, salamnya. Jadi kalau mau berkenalan dengan orang lain di depan kelas ataupun berhadapan dengan orang yang kamu mau ajak kenalan ya, kamu harus ucapkan yang pertama adalah greeting, salam dulu. Jangan tiba-tiba, namaku Teguh. Bayangin nih, ada orang lagi ngobrol berdua, kamu datang di tengah-tengah. Namaku Teguh. Bubar, kaget mereka. What happened? Apa yang terjadi misalnya? Tiba-tiba langsung ngucapin namaku Teguh ya. Dikasih salam dulu dong. Selamat pagi, permisi. Nah, izinkan saya berkenalan. Nah, misalnya seperti itu. Atau tiba-tiba maju ke depan kelas. Namaku Budi. Kagetlah temanmu satu kelas semuanya ya. Tiba-tiba langsung ngomong di depan kelas tanpa ada salam ya. Jadi harus salam dulu nih ya. Salam bisa apa aja. Misalnya hello. Hello ya, hello ya juga hello dalam bahasa Indonesia. Hai, hai itu tulisan seperti ini ya, H dan I. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia dibaca hai, dalam bahasa Inggris juga dibaca hai. Jangan dibaca hi. Hi, my name is Teguh. Hi. Jadi akhirnya satu kelas ngomongnya hi. Oke, kalau hello kan dijawabnya dengan hello juga ya, responnya hello, hello. Hello Budi, hello Teguh. Nah, misalnya hai Budi, hai Teguh. Jadi sama. Good morning dijawab dengan sama good morning. Kemarin Bapak sudah ajarkan di chapter sebelumnya ya. Good afternoon juga sama, selamat siang atau selamat sore ya. Good evening, selamat malam ya, selamat malam. Jangan good night, selamat tidur. Masa kenalan selamat tidur? Selamat tidur, namaku Teguh. Ya nggak ada yang dengerin, bubar ya. Sleep alias tidur alias turu ya. Oke, next. Nah, contohnya nih, hello, my name is Teguh Wijayanto. Nah, jadi ada apa ini di sini? Ada kalimat sapaan atau kata sapaan. Hello, ini simple. Ada boleh good afternoon kalau cuaca suasananya lagi siang atau sore ya. Good morning boleh kalau lagi pagi, atau good evening misalnya jam 7 malam, jam 8 malam. Misalnya ada kursus gitu ya, atau berkenalan dengan orang baru. Oke, next. Setelah kamu ucapkan greeting, kamu ucapkan kalimat pembuka nih, opening, biar orang tahu mau ngapain. Nah, hello. Let me introduce myself. Let me introduce myself. Myself. Lihatin bibir Bapak ya. Let me introduce myself. Nah, oke. Let me itu artinya perkenankan saya atau izinkan saya. Introduce itu memperkenalkan. Kalau introduction ini perkenalan. Introduction perkenalan. Tapi kalau introduce memperkenalkan. Myself, diri saya sendiri ya. Jadi setelah kata sapaan tadi, hello, my name is Teguh Wijayanto. Sorry, maksud Bapak hello. Jadi nggak usah pakai my name is Teguh Wijayanto, ini contoh aja karena Bapak gabungin dengan langsung nama ya. Jadi hello, let me introduce myself. Setelah itu kamu ucapkan my name is Teguh Wijayanto ya. Nah, oke. Hello, let me introduce myself. My name is Teguh Wijayanto. Nah, simple ya. Nah, jadi setelah greeting, opening, kemudian name, nama ya. My name is Teguh Wijayanto. My name is Budi Sudarsono. My name is Paulo Dybala. My name is Cristiano Ronaldo. Nah, tuh example, contoh. Oke. Setelah itu kamu bisa menyebutkan pekerjaanmu. Nah, jadi setelah nama, profesimu, status lah, kamu tuh seorang apa sih sekarang? Occupation dalam bahasa Inggris itu, atau job itu artinya pekerjaan. Occupation atau job ya. Jadi pekerjaan itu bahasa Inggrisnya occupation ya, occupation atau job. Occupation. Nah, silakan diucapkan ulang. Occupation atau job. Yang lebih simpel sih job ya, tiga huruf aja nih. Kalau ini agak panjang, occupation ya, job. Nah, kalau kamu seorang pelajar, jadi cukup menyebutkan I am a student of. Sebutkan nama sekolahmu setelahnya ya. I am a student. Saya adalah seorang pelajar di. Nah, ini contohnya yang lengkap. I am a student of SMP Negeri 1 Long Ikis. I am a student of SMP Negeri 1 Long Ikis. Nah, tinggal disebutkan. I am a student of SMA Negeri 2 Long Ikis. I am a student of SMP Negeri 11 Long Ikis. Misalnya, saya seorang pelajar di SMP Negeri 11 Long Ikis misalnya ya. Kalau kita karena sekolahnya di SMP Negeri 1, jadi I am a student of SMP Negeri 1 Long Ikis. Atau kamu bisa juga dalam bahasa Inggris SMP-nya I am a student of Junior High School 1 Long Ikis. Jadi dalam bahasa Inggris SMP itu ya.
bahasa Inggrisnya adalah junior high school. Junior high school. Kalau SMA senior high school. Kalau SD elementary school ya, oke. Kalau TK kindergarten school lah, sudah itulah pokoknya. Oke, kemudian kamu bisa mengucapkan address, alamat ya. Alamatmu di mana? I live in. Nah, tinggal sebutkan I live in. Sebutkan nama kecamatanmu ya, atau desa boleh. I live in Long Ikis, Kalimantan Timur dan provinsi misalnya. Indonesia boleh ditambahin. Kalau kamu kenalan sama orang luar negeri, jadi biar dia tahu asal negaramu dari mana. Hi, let me introduce myself. My name is Teguh Wijayanto. I am a teacher of SMP Negeri 1 Long Ikis. I live in Tanah Grogot, Kalimantan Timur, Indonesia. Nah, kayak itu contoh ya. Sudah Bapak gunakan dari awal. Kemudian next, hobi. Kamu bisa mengucapkan hobimu. Nah, ini ada 3 cara nih. Boleh mengucapkan dengan kata I like, saya suka, atau my hobby is, hobi saya adalah, atau my hobbies are, hobi saya adalah, hobi-hobi saya adalah. Nah, ini apa perbedaannya? Kalau I like, ini langsung sebutin aja jenis hobimu apa aja. Kalau my hobby is, ini hobinya cuma boleh satu saja. Kalau kamu pakai yang my hobby is, jadi hanya boleh satu jenis aja hobi. Karena tiap orang hobinya beda-beda. Nih kayak Bapak nih hobinya ada 3 atau 4 misalnya. Bapak harus pakai yang paling bawah nih. My hobbies are. Ini untuk hobi yang lebih dari 1. Atau yang paling atas. Boleh. Tapi yang di tengah ini my hobby is jika hobinya cuma 1. Ingat ya. Yang hobinya lebih dari 1 boleh pakai yang I like atau my hobbies are. Sedangkan if you only have one hobby, you should say my hobby is. Jadi kalau yang hobinya cuma 1, kamu hanya mengucapkan my hobby is. Contoh, nih ya, I like reading books and playing basketball. Saya suka membaca buku dan bermain bola basket. Nah, lihat, how many hobbies are there? Ada berapa banyak hobinya di sini? Ada 2 ya. Boleh. Atau hobinya cuma 1, boleh pakai I like. Jadi I like ini gampang, simple, bisa untuk semua. Jadi kalau hobinya 1 bisa, hobinya 2 bisa, 10 juga bisa. I like sleeping misalnya. Boleh. Hobiku tidur ya. Tidur aja terus, nggak usah bangun-bangun. Atau I like reading books, watching movie, and playing volleyball misalnya. Nah, itu hobinya ada 3. Oke, nah yang hobinya 1 cukup mengatakan my hobby is swimming. Swimming apa? Ya, betul. Berkunjung alias berenang. Oke, my hobby is swimming. Nah, hobiku atau hobi saya adalah berenang. Nah, yang hobinya lebih dari 1, nah ini memakai my hobbies are. Jadi hobinya berubah jadi hobbies. Nah, ada i-nya berubah jadi i-e-s. Is-nya ini to be-nya berubah menjadi are ya. Nanti kita belajar to be di next meeting ya. My hobbies are dancing and singing. Hobi saya adalah menari dan bernyanyi. Dancing, menari, singing, menyanyi, swimming, berenang, reading, membaca, playing, bermain, basketball, bola basket ya. Oke, sampai sini paham? Oke, next. Favorite color. Nah, dari dalam bahasa Indonesia sih biasanya favorit nih. Favorit kalau dalam bahasa Indonesia. Color, warna, bukan color ya. My favorite color is green. So call me color hijau. Oke, just joke ya, just kidding ya. Jadi kalau kamu baca color jadi color hijau nih, kayak green screen Bapak di belakang nih ya, color hijau. Oke, my favorite color is, oke, sebutin aja. Ada banyak ya, warna ada 11, bahkan ada 20 tuh. Di keren-keren tuh bahkan ada 32. Bapak sampai nggak hafal warna apa aja sih. Misalnya contohnya di sini, warna favoritnya adalah merah muda, pink bahasa Inggrisnya ya. My favorite color is pink. My favorite color is pink. My favorite color is pink. Oke. Blackpink. Haha. Oh yeah. Oke, next. Favorite food. Nah, makanan kesukaan. Gampang. Nanti kalau minuman kesukaan tinggal tambahin aja. Favorite drink. Nah, makanan kesukaan. Favorite food. Buku kesukaan. Favorite book. Nah, simple. Mudah kan? Nah, oke. Contoh nih, my favorite food is, sebutin aja bakso misalnya ya, meatballs, boleh diubah dalam bahasa Inggris, atau sate, my favorite food is sate, martabak ya, kayak everything lah yang kamu suka ya, yang penting jangan makan yang dilarang dalam agamamu ya, atau makan sesuatu yang keras-keras, contoh kursi, kayu, meja, besi, jangan, gigimu copot nanti ya, dan lambungmu bisa berlubang. Don't try this at home ya. Oke, next.
Nah, setelah kamu cukup menyampaikan informasi tentang kamu, dirimu ya. Jadi kalau berkenalan itu sebenarnya sih boleh sedikit informasi yang disampaikan, boleh banyak tergantung situasinya. Ya, kalau mau situasinya agak cepat, misalnya buru-buru, jangan panjang lebar. Nanti nama, hobi, kelas, alamat rumah, alamat sekolah, alamat rumah kontrakan, ya, warna kesukaan, wah, minuman kesukaan, film kesukaan, buku kesukaan. Yang dengari bosan, kecuali ditanya oke lah ya. Oke, closing, penutup. Setelah itu masa misalnya gini, my favorite food is bakso. Cus, kamu langsung duduk tiba-tiba. Sopan? No. Jadi close dulu, tutup dulu ya. Kayak misalnya gini, nice to see you. Senang berjumpa dengan Anda ya, atau kalian. You itu artinya bisa kamu, bisa Anda, bisa kalian. Jadi artinya ada 3. Jadi ke orang yang lebih, yang umurnya sebaya dengan kamu, you itu berarti kamu. Kalau orangnya lebih tua, you itu berarti Anda. Kalau orang di depan kita lebih dari 1, maka you itu berarti kalian. Nah, beda dalam bahasa Indonesia ya. Kamu itu pada lawan bicara, tapi umurnya harus sebaya atau lebih muda. Kalau lebih tua, maka kalau menggunakan kamu tidak sopan. Ya. Kemudian Anda, nah, ini untuk orang yang lebih tua ya, jadi lebih sopan, atau kalian jika lebih dari 1 ya. Oke, nice to see you, nice to see you, atau boleh nice to meet you. Sebenarnya sama ya artinya dengan nice to see you ya. Senang bertemu dengan Anda atau kalian. Nice to see you, nice to meet you ya. Atau kemudian tambahkan thank you, terima kasih ya. Atau yang mau lebih simple panjang dikit, nah enggak panjang sih, short aja ini ya. That's all about me. Thank you very much for your attention. That's all about me. Thank you very much for your attention. Itu semua tentang saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya ya. Oke, gampang kan nih contoh ya, kalau kita dari atas nih, misalnya Bapak nih yang kenalan nih. Hello, let me introduce myself. My name is Teguh Wijayanto. I am a teacher of SMP Negeri 1 Long Ikis. I live in Long Ikis, Kalimantan Timur. I like reading books and playing basketball. My favorite color is pink. My favorite food is bakso. Nice to see you. Thank you. Nah, duduk atau berhenti gantian bicara. Udah, kamu bisa berkenalan diri dalam bahasa Inggris. Next. Ini contoh Bapak ambil dari buku paket, cari aja di chapter itu mana nih yang ada halaman yang ada gambarnya seperti ini. Ini contohnya si Yohanes nih lagi mau berkenalan. Hello, my name is Yohanes. I am a student of SMP Negeri 2 Biak. I live in Biak, Papua. I like swimming and reading books. My favorite color is green. My favorite food is fried rice. Nice to meet you. Nah, selesai. Bisa nggak kamu latihan di rumah? Perkenalan diri? Nanti ada tugas di pertemuan selanjutnya, kalian harus bisa membuat video untuk perkenalan diri seperti ini. Simple, tapi dengan data diri masing-masing. Misalnya nih, hello, my name is siswa kelas 7D nih misalnya ya, Bapak ambil karena Bapak wali kelas 7D. Muhammad Husin. Hello, my name is Muhammad Husin. I am a student of SMP Negeri 1, Long Ikis. I live in Krayan Bahagia, Long Ikis. Misalnya ya, I like sleeping. My favorite color is blue. My favorite food is fried rice. Apa itu fried rice? Nasi goreng. Nice to meet you. Senang berjumpa denganmu. Jadi selesai videonya, kirim ke Bapak. Tapi nanti tunggu instruksinya ya, bukan setelah nonton video nih, bukan. Tapi nanti Bapak akan memberikan instruksi di grup WA kelas kalian masing-masing untuk membuat video itu. Nanti ada. Bukan sekarang, tapi nanti tunggu instruksinya ya. Oke, next. Nah, ini tadi ya, tinggal dimasukin aja data diri kalian masing-masing. Hello, my name is bla 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 bla. Siapa tadi? Budi kah, Joko kah, Tono kah, Tony kah ya? Iron Man kah, Superman kah, Wonder Woman kah di situ, atau Avengers gitu ya. I am a student of, silakan disebutkan nama sekolah kalian. I live in, sebutkan tempat tinggal kalian, alamatnya. I like, hobimu apa aja. My hobby is, boleh yang hobinya 1, yang hobinya lebih dari 1. My hobbies are, ya. My favorite color,
Nah, kalau warna favoritnya lebih dari satu, tinggal tambahin S di belakangnya ya. My favorite colors R, dan pakai R. Pokoknya yang banyak-banyak itu, yang lebih dari satu pakai R ciri khasnya nih. Sama kan hobbies pakai R juga. Nah, jadi color, kalau lebih dari satu, warna sukanya ada dua. Misalnya, my favorite colors are blue and pink. Nah, my favorite colors are black and pink. Blackpink. Oke. Atau my favorite food. Nah, sudah kan ada fried rice misalnya, lumpia ya misalnya, ya silakan sebutkan jenis makanan favorit kalian. Nice to see you atau nice to meet you untuk penutupnya. Oke, latihanlah di rumah. Next. Oke, ada tambahan materi nih untuk pengucapan pronunciation kalian ya. Let's say every letter loudly, clearly, and correctly ya. Mari kita ucapkan huruf-huruf berikut ini ya dengan nyaring, jelas, dan tepat ya. Kita berlatih untuk pronunciation dulu, pengucapan alfabet ya, karena ini sangat penting karena untuk seorang yang baru belajar bahasa Inggris ya. Oke, ini ada alfabet atau abjad dari A sampai Z ya dalam bahasa Indonesia. Kita ucapkan, repeat after me setelah Bapak ya. Dengarkan dan ikuti. Bapak akan kasih jeda setiap hurufnya ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Z. Nah, untuk huruf Z itu ada dua cara baca dalam bahasa Inggris. Boleh dibaca Z, boleh dibaca Z. Sama kayak bahasa Indonesia, Z juga A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Kita ulangi sekali lagi, Bapak agak lebih cepat, kamu ikuti ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Z ya. Oke. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ya, oke, Z. Oke, latihan di rumah. Ngomong aja sendiri, nggak apa-apa. Ngomong sendiri itu oke, nggak dikirain orang gila. Asalkan lagi belajar, bukan ngomong sendiri sambil ngelamun. Nah, itu yang bahaya ya. Oke, next. Oke guys, kita cukupkan dulu materi untuk di video ini. Bapak punya pesan untuk kalian. Try to introduce yourself in front of a mirror. Ayo, ada yang tahu nggak artinya? Cobalah untuk memperkenalkan dirimu di depan cermin. Kalian punya cermin nggak di rumah? Silahkan latihan. Kalau langsung latihan di depan orang, mungkin ada sebagian yang nervous, gugup, tapi mungkin dibantu dengan latihan dulu sendiri di depan cermin. Nah, jadi try to introduce yourself in front of a mirror. Cari ya. Silakan dicari, tapi jangan ngomong sama kacanya, cerminnya gini ya. Mirror, mirror, ya siapa yang tercantik di bumi ini? Ya, jadi kayak dongeng dong. Oke, silakan latihan ya. Tadi topik kita adalah cara perkenalan diri, dan ada sedikit materi pronunciation di situ, yaitu mengucapkan alfabet, abjad ya, A, B, C, D sampai Z ya, sampai Z ya, sampai Z ya. Silakan dilatih ya, dan latihanlah untuk memperkenalkan diri, karena nanti ulangan latihannya juga ada membuat video cara perkenalan diri. Jadi kalau tidak latihan dari sekarang, kamu akan tertinggal ya. Ingat, bahasa Inggris itu percakapan, ngomong. Jadi speak ya. Oke, next. Kemudian ada pesan dari Bapak juga, practice makes perfect ya. Practice itu latihan, makes itu membuat, perfect itu tuh lagunya Ed Sheeran ya, perfect ya, sempurna ya. Oke, sempurna versi kita, karena tiada yang sempurna di bumi ini ya, tapi sempurna untuk latihan, bukan berarti paling hebat, tidak ada salah sedikit pun kan, tidak ada yang sempurna di bumi ini ya. Kita cuma
berusaha untuk berlatih agar menjadi lebih baik dan lebih baik. Dan ini adalah pepatah ya, kata pepatah ya, practice makes perfect ya. Di mana-mana kalau orang sering latihan akan semakin hebat ya, akan minimal lebih baik daripada sebelumnya. So silakan latih perkenalan diri kalian yang Bapak ajarkan tadi di slide-slide sebelumnya, dan silahkan latih pronunciation kalian A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z ya, silahkan latihan. Oke, communications, kalau ada pertanyaan silahkan WA Bapak dengan mengucapkan nama, mengucapkan salam, nama dan kelas. Dan pilihlah kata-kata yang sopan, ingat ya. Oke, silakan belajar setiap hari, kerjakan tugas-tugas kalian tepat waktu, jangan ditumpuk. Ingat, jika kalian tidak pernah mengirim tugas padahal tahu ada tugas di dalam grup WA, tidak pernah mengikuti pelajaran dari Bapak padahal ada pelajaran yang Bapak berikan di grup WA, maka Bapak tidak bertanggung jawab atas nilai kamu di rapot. Bisa saja 0, dan kalau 0 sudah pasti akan rusak nilai rapot Anda, bisa jadi tidak naik kelas. Maka belajar yang serius di SMP ini. Kamu masuk di SMP Negeri 1 Long Ikis, itu berarti siap mengikuti tuntutan-tuntutan belajar di situ, motivasi-motivasi belajar yang diberikan Bapak Ibu guru itu harus diikuti, dan semua peraturan harus dipatuhi. Ingat ya, setiap yang berusaha akan mendapatkan hasil yang baik, insya Allah, karena hasil akhir ditentukan oleh Allah. Sebagai manusia kita wajib ikhtiar dan berdoa. Untuk selanjutnya diserahkan kepada Allah. Tapi bagi yang tidak ikhtiar alias tidak berusaha, sudah tahu ada tugas, sudah tahu ada pelajaran, tidak mau belajar, maka itu sudah bisa dijamin itu nilainya akan jelek. Oke, jangan sampai seperti itu ya. Practice makes perfect. Study every day ya. Oke, itu saja. That's it for this video ya. Itu saja untuk video hari ini. I hope you can take the good things from this video. Okay, bye. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 본